Sebuah game VR populer yang menyapu dunia. Beberapa orang menemukan bahwa mereka dapat memasuki game melalui cara lain. Dapatkah mereka membawa keterampilan yang diperoleh dalam game ke kehidupan nyata? Ini adalah kelanjutan dari part sebelumnya. Kisah berlanjut di suatu tempat, di sebuah rumah. Rumah itu milik seorang komandan yang kemarin bersama Tian. Soalnya nggak ada sebut namanya, kita panggil saja komandan ya. Komandan lalu membawa Tian menuju sebuah ruangan. Ternyata ruangan itu adalah sebuah kamar. Lalu komandan menyuruh Tian untuk menempati ruangan itu atau menempati kamar itu. Tian lalu melihat sebuah foto lalu bertanya, apakah ini ayahku? Sebelum komandan sempat menjawab, tiba-tiba anak dari komandan memasuki kamar. Anak dari komandan itu pun dalam hatinya sambil bertanya-tanya, seperti apakah dia, apakah tampan, apa tidak. Lalu anak itu pun mengintip. Anak dari komandan itu bernama Kian. Kian itu cantik banget gak sih? Idaman para wibu nolep. Canda guys. Tian pun terdiam sambil melihati Kian. Lalu Kian pun berjalan mendekati Tian. Lalu mendekatinya. Tian pun dengan sikap kakunya lalu memperkenalkan diri bahwa ia bernama Tian. Kian pun lalu tertawa melihat ekspresi Tian yang seperti itu. Sangat mirip dengan NPC assassin yang ada di dalam game. Dengan pose cantiknya. Lalu Kian pun memperkenalkan dirinya bahwa Kian adalah seorang magician. Ternyata Kian mengajak Tian di suatu warnet, tempat biasanya Kian bermain game online. Tian pun bertanya kepada Tian, apa menariknya tempat ini? Kian pun menjawab, ini adalah warnet. Lalu Kian pun bercerita bahwa saat ini adalah game yang sangat populer di seluruh dunia dan kita hanya perlu memakai suatu perangkat untuk memasuki game itu. Game itu bernama Magic. Game yang sangat mirip dengan kehidupan nyata. Dalam hati Tian pun bertanya-tanya, Magic, kenapa namanya mirip dengan game yang aku tinggali selama ini? Lalu Kian pun memberitahukan Tian bahwa hari ini ada pertandingan dan Kian pun dapat belajar darinya. Lalu teman dari Kian pun datang menghampiri mereka berdua dan memberitahukan bahwa kelas fisikanya kalah 3-0. Lalu temannya pun memperkenalkan diri bahwa namanya bernama Lau Jianbin. Kita panggil saja namanya Jian. Lalu Kian pun menyuruh Tian untuk menunggunya. Lalu Kian pun duduk dan menggunakan helm untuk login ke dalam game. Ternyata Kian sedang bertarung dengan seseorang. Lalu orang itu bertanya, mau bertarung di mana, basic mode atau advance mode? Lalu Kian pun menjawab, advance mode. Lalu game pun dimulai. Jian pun lalu menjelaskan, kesempatan menang sangat tinggi di advance mode. Lalu Tian pun menjawab, kenapa? Jika mode normal, peralatan lebih baik daripada Kian. Tapi di advance mode, perlengkapan dan atribut yang sama. Lawan punya level skill denganmu, maka itu akan lebih adil. Lalu Jian memberitahukan bahwa ia telah kalah sebanyak 3 ronde. Jika ia kalah sebanyak 5 ronde, maka ia harus membayar biaya internet selama 1 bulan ke depan. Kian dalam hatinya menjawab, tidak dihindarkan hal yang berhubungan dengan uang akan memberikan masalah. Di sisi lain, pertandingan pun dimulai. Kian yang seorang magician melawan seorang laki-laki yang tampaknya dia adalah seorang warrior. Tian pun dalam hatinya bertanya-tanya, apa ini sungguh dunia yang aku tinggali? Mereka masih ada di sini. Kenapa mereka bisa muncul di dua dunia yang berbeda? Di sisi lain, Kian sedang menyerang musuhnya dengan tembakan api. Tembakan itu bernama Fireball. Musuhnya pun menghadang serangan Kian dengan sebuah barrier. Lalu musuhnya bertanya, apakah ini seorang kekuatan magician? Lalu Kian pun memikirkan untuk melakukan serangan terus-menerus untuk menyicil darah musuhnya. Lalu musuh Kian pun berpikir bahwa mana Kian telah habis, lalu maju untuk menyerang Kian. Kian pun ternyata telah menyiapkan sebuah jurus yang telah ia siapkan. Dia lalu menyerangnya, Ice Ring, sebuah jurus es untuk membekukan musuhnya, yang membuat para penonton takjub dengan kekuatan Kian.
Dan ternyata musuh dari Qian berhasil untuk menahan serangan dari Qian. Tian yang menonton menyadari bahwa musuhnya masih memiliki serangan lainnya. Sebuah cahaya merah terpancar dari musuh Qian, seperti kerasukan iblis. Lalu musuhnya pun marah dan lalu berlari. Qian pun lalu terkejut dengan kekuatan musuhnya itu. Qian pun lalu dengan spontan membuat sebuah barrier untuk menahan serangan dari musuhnya tersebut. Tetapi dalam satu kali hantaman, barrier yang dibuat Qian hancur dan serangannya pun mengenai Qian, yang membuat Qian terpental jauh, lalu menabrak sebuah pembatas tembok, dan lalu Qian pun pingsan. Lalu Jian pun histeris melihat kekalahan dari Qian, yang membuat Tian menjadi bingung. Lalu musuh dari Qian pun mengakhiri pertandingan dengan sebuah pukulan dari bodem mentahnya ke wajah Qian, yang membuat XP dari Qian pun habis dan Qian pun tereliminasi. Teman-teman dari Qian pun memuji kehebatan Qian dengan serangan yang hebat tadi. Tian pun terkejut. Kenapa Qian masih baik-baik saja padahal ia telah mati di dalam game. Tian dengan paniknya lalu mendekati Qian. Musuhnya yang tadi pun lalu mengejek Qian bahwa Qian hanya perempuan yang memiliki sedikit pengalaman untuk bertarung. Selesai logout dari game, Qian dengan wajah cantiknya lalu ngegas bahwa ia tidak takut dengan mereka. Qian pun dalam hatinya masih bertanya-tanya. Dia menerima banyak serangan tapi tidak mendapatkan sedikit pun kerusakan. Qian yang marah dengan perkataan musuhnya lalu berdiri dan menghentakkan tangannya di meja. Lalu Qian pun menyuruh teman-temannya untuk bertarung dengan mereka. Teman-temannya pun seakan takut dan acuh mendengarkan perkataan dari Qian, yang membuat Qian pun marah dan murka, yang membuat teman-teman dari Qian pun terdiam dan merasa takut. Qian pun dengan penasarannya lalu berkata, "Biarkan pertandingan yang terakhir untuk aku." Qian pun lalu menyetujuinya untuk mewakili kelasnya di ronde kelima ini. Qian pun lalu menarik tangan Tian dan lalu mendorongnya di kursi, lalu memasangkan alat ke kepalanya Tian untuk Tian Lojin menggunakan alat itu. Jadi begitu, aku akan coba menggunakan metode ini sampai akhir permainan untuk melihat jika ada sesuatu yang berbeda atau tidak. Di dalam hati, Qian pun merasa perasaan ini adalah perasaan yang sama seperti ia pertama kali masuk ke dalam game. Kalian juga baca ya guys, saya bingung untuk menjelasinya, maklum masih pemula, maaf ya. Pemilihan otomatis program dijalankan. Penggabungan data berhasil. Tian pun terkejut. Aku tidak pernah melihat ini. Apakah ini login dari interface? Lalu Tian pun mendapatkan pilihan. Lalu muncul lagi sebuah notifikasi bahwa ada seseorang yang menantang Tian. Lalu Tian pun menerimanya. Lalu tiba-tiba muncul 3 pilihan job. Ada warrior, assassin, dan magician. Dan notifikasi mengatakan, silahkan pilih pilihan Anda. Lalu Qian pun dalam hatinya bertanya-tanya, apa semua skill ini bisa kita pelajari? Lalu Tian pun memilih role sebagai assassin. Dan tiba-tiba pakaian dari Tian pun berubah. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Admin pamit, mohon maaf jika salah kata. Sampai jumpa di part selanjutnya.